Selamat pagi adik-adik, kita mau mulai ibadah. Ayo kita semua bangkit berdiri, siap-siap untuk ibadah. Kita mau berdoa dulu ya, kita nyanyi Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Sikap berdoa semua adik-adik. Jangan ada yang main-main ya. Tutup mata semua. Kita nyanyi lagu ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, mau memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami, menerima berkat-berkat-Mu yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik kita tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu yang kita nyanyikan nanti, ada di tokoh-tokoh Alkitab yang rajin berdoa. Daniel di lubang singa, Yunus di perut ikan, dan Nabi Nuh. Tetap bangkit berdiri semua ya. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Daniel di lubang singa, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Bom bom bom, cuap cuap, bom bom bom, cuap cuap. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Bom bom bom, cuap cuap, bom bom bom, cuap cuap. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Kita tetap bangkit berdiri adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang
kasih Tuhan, kami sudah menikmati berkat-berkat pujian. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami membuka hati kami dan menerima berkat-berkat-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GAPP. Wah, Tante Christine senang sekali kalian bisa ikut ibadah pada pagi hari ini. Kalian sangat bersemangat ya tadi pada saat pujian. Nah, tadi kita menyanyikan lagu apa? Tentang Daniel. Terus kemudian tentang Nabi Nuh dan tentang Yunus. Nah, mereka bertiga ini kenapa kok bisa lolos dari segala ujian yang dihadapi? Misalnya kayak Daniel berada di lubang singa. Terus kemudian Nabi Nuh berada di terkena air bah. Nah, terus kemudian Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Nah, kenapa kok mereka bisa ya? Karena mereka bertekun di dalam doa. Nah, sebelum Tante Christine melanjutkan firman-Nya, mari kita saksikan cerita firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 1-8. Mari kita saksikan. Komik Alkitab Anak Hakim Tak Benar. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 18 ayat 1-8. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk selalu terus berdoa. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan agar murid-muridnya tidak boleh mudah menyerah berdoa. Ada seorang hakim yang tidak benar karena hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tugas seorang hakim adalah membantu menyelesaikan masalah antara dua orang dengan adil dan benar. Di kota itu, ada seorang ibu janda atau tidak punya suami. Dia sedang mendapatkan masalah. Lalu ibu janda pergi minta tolong kepada hakim karena ada orang yang memusuhinya. Tetapi, hakim itu menolak atau tidak mau membantu ibu janda itu. Hakim itu menyuruhnya pulang. Keesokan siangnya, ibu janda pergi kepada hakim untuk meminta pertolongan lagi. Tetapi, hakim itu tetap menolak, tidak mau membantu ibu janda dan menyuruhnya pulang. Pada malam harinya, ibu janda itu pergi lagi kepada hakim dan hakim tetap menolak permintaan ibu janda itu. Kemudian besoknya siang malam dan setiap hari ibu janda itu pergi ke hakim dan hakim tetap menolaknya. Hakim yang tak benar ini merasa sangat terganggu karena didatangi bu janda setiap hari siang malam. Akhirnya, hakim memutuskan untuk membantu ibu janda agar ibu janda tidak mengganggu hakim lagi. Yesus berkata, hakim tak benar saja memberi pertolongan,
apalagi Allah Bapa di surga. Karena itu teruslah berdoa. Firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12. Halo adik-adik, gimana? Tadi sudah menyaksikan kan firman Tuhan tentang apa? Firman Tuhannya. Nah, tentang hakim yang tidak benar. Nah, apa yang ada di firman Tuhan tadi? Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Nah, ada seorang janda. Kemudian seorang janda ini memohon keadilan kepada hakim, tapi hakim tidak mau memberikan keadilannya. Kenapa? Karena hakimnya ini hakim yang kejam, ya, hakim yang tidak adil. Nah, jadi dia tidak mau menolong si janda tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Si janda ini tidak pernah jemu-jemu untuk bertekun meminta pertolongan dari hakim, sampai si hakim ini luluh hatinya untuk membantu si janda. Nah, kita bisa melihat dari sini bahwa hakim saja yang jahat, ya, bisa kita bilang, itu pun dia memberikan pertolongan kepada janda yang miskin. Apalagi Allah kita yang di surga. Nah, Allah kita yang di surga ini penuh dengan kasih sayang, ya, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih setia kepada umat-umatnya. Jadi apabila kita bertekun dalam doa, Tuhan pasti akan menolong. Nah, jadi kalian pertama harus bertekun di dalam doa. Kenapa? Karena Tuhan sendirilah yang mengajarkan kita untuk tekun di dalam doa. Kita lihat Tuhan Yesus sangat rajin berdoa, ya. Dan yang kedua, bahwa kita harus berserah. Ketika kita sudah berdoa, kita harus berserah kepada keputusan Tuhan. Ya, jadi kita nggak boleh, oh aku udah berdoa nih, minta ini, Tuhan harus penuhin. Nggak boleh seperti itu, ya. Kita tahu bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, ya. Kita harus berserah kepada keputusan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan kehendaknya. Apabila kita melakukan kehendaknya dan ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita, memberikan jalan keluar pada setiap persoalan kita, ya. Nah, puji Tuhan. Dan sebelum Tante Christine tutup, Tante Christine punya ayat hafalan, yaitu di Roma 12 ayat 12. Ayo anak-anak yang ada di rumah, dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama, ya. Apa itu kata-katanya? Nah, kata-katanya adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan apa? Bertekunlah dalam doa. Wah, nah kalian harus hafalkan, ya, untuk menjadi ayat hafalan dalam minggu ini, sehingga akan menuntun kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari selama 1 minggu ini. Nah, sekarang Tante Christine juga mau kasih pengumuman, ya, sebelum kita tutup dalam doa. Kemarin ada kuis, ya, di panggung boneka 2 minggu yang lalu tentang Nabi Elia. Nah, itu kan Tante Christine bilang bahwa akan diberikan hadiah kepada 5 pemenang, ya, 5 pemenang yang menjawab di kolom komentar pertama, 5 orang pertama. Nah, kemarin Tante Christine sudah lihat dan di sana ada jawaban dari Kiel, terus kemudian Deborah dan Simon, kemudian Daryl dan Farel, ya. Jadi 5 orang ini Tante Christine lihat jawabannya benar semua dan semuanya tertera dalam kolom komentar. Jadi 5 orang ini menjadi pemenangnya. Selamat, ya. Nah, nanti kalian bisa ambil hadiahnya di Tante Dorcas, ya. Saya ulangin lagi, pemenangnya adalah Simon,
Kiel, Deborah, Daryl, dan Farel. Selamat kepada para pemenang. Nah, sekarang adik-adik, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan kami akan menutup ibadah ini. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang tekun di dalam doa. Terlebih Tuhan menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu. Sehingga Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang memuliakan, meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Kau menyertai Tuhan kami dalam sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ke depan Tuhan, dalam perlindungan-Mu, dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.